Shalom warga kerajaan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana aku mempermuliakan Tuhan? Aku ingin mempermuliakan Tuhan, itu tujuan hidupku. Kita belajar daripada Sang Putra sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, bukan di surga, di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita tahu kita dapatkan kemuliaan itu dalam hadiratnya Tuhan, ya kan? Dan firman Tuhan berkata, dari situlah kita bisa yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Kristus merubah air jadi anggur, itu tanda yang pertama dan orang mempermuliakan Dia. Dan di dalam ayat-ayat yang lain ya, misalnya saja di dalam Matius 15 ayat 31, Dia mencelikkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, mengusir roh-roh jahat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Yaitu exercise yang diperintahkan Tuhan Markus 16, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, ya. Ketika kita melakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudaraku, juga ketika ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya itu, Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Semua orang, terutama orang Farisi, itu bersungut-sungut. Orang ini menghujat, bagaimana bisa mengampuni kecuali Allah sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, berkata, mana lebih mudah mengatakan angkat tilammu dan berjalan, atau mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia punya kuasa dan otoritas untuk mengampuni dosa. Dia berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Dan orang memuliakan Allah karena apa yang dia kerjakan. Di dalam hidup saya itu terbagi 2. Hidup yang lama tidak mempermuliakan Tuhan, hidup yang baru saya rindu mempermuliakan Tuhan. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan pelita ini, roh ini menyala dan hidup kembali, maka saya membiarkan kuasa Tuhan melalui hidup saya. Dan saya meniru Tuhan Yesus. Saya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Ya, conference kita barusan kan kingdom completion. Sebab Yesus berkata, makananku yang melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk menyelesaikan pekerjaannya itu saudaraku, setiap orang telah diberi karunia oleh Tuhan. Kan itu jangan sia-siakan karunia Allah yang kita terima lewat penumpangan tangan para penatua, atau kita terima langsung daripada Tuhan. Let your light so shine before men, supaya orang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ketika mereka melihat orang lumpuh berjalan. Saya masih ingat satu hari ada seorang ibu yang sudah koma, ya saudaraku. Dan kami dipanggil, saya cuma memuji Tuhan. Salah satu cara memuliakan Tuhan adalah to glorify His name, adalah to praise His name. Ketika saya menyanyi saudaraku 10 kali begitu, ibu yang tadi ditutup dengan kain, saudaraku, bangkit dan seluruh keluarga bertobat. Saudaraku, saya masih ingat, itulah caranya mempermuliakan Bapa di sorga, yaitu dengan exercise His authority di bumi ini. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Amin.
kami tinggikan di tempat ini Tuhan, Engkau kami sembah Bapa. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Yesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan pengharapan dan kekuatan kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. To worship You I live, to worship You I live, to worship You, to worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You I live, to worship You. I worship You, I worship You, I worship You, I worship You, I worship You.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabar? Tentunya baik-baik saja ya, saya juga doakan semua baik-baik saja. Kita mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang Tuhan jadikan. Kami pagi hari ini mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, kami terima daripadamu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu supaya setiap apa yang hamba ucapkan adalah firman yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita masih di judul yang sama saudara, Glorify the King Through Me. Ini slide-nya pun sebagian saya minta izin sama Kak Herol, Kak, boleh nggak saya pakai gitu kan. Kak Herol bilang, oke nggak apa-apa, highlight aja yang mana gitu kan. Lanjut ya saudara ya, jadi masih di judul Glorify the King Through Me. Jadi memuliakan Sang Raja melalui saya gitu ya, melalui kita. Jadi kita harus memuliakan Tuhan, memuliakan Sang Raja dalam hidup kita. Ayatnya masih di sini saudara, Matius 5 ayat 13. Kita baca ya saudara ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini ya saudara ya, yang lebih kuning ya saudara ya, lebih terang gitu ya. Jadi kita baca lebih keras lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah ini kita mulainya kan dari sini saudara ya. Mulainya kan dari sini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang saya mau highlight dari khotbah Pak Gembala minggu lalu adalah yang ini saudara. Nah, jadi minggu lalu Kak Herol itu ada 3 kata penting. Yang pertama, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yang kedua, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan yang ketiga, kata penting yang ketiga, memuliakan Bapa yang di surga gitu ya. Kita mau belajar yang saya highlight itu yang kata penting yang kedua. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Nah, saya mau dari ayat ini saudara ya. Jadi ada ayat di Galatia 6 ayat 9 dan 10 itu kita baca aja sama-sama ya. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saya kasih ini saudara. Nah, itu ya. Itu ada artinya jemu itu artinya itu saudara ya. Jemu itu sudah tidak suka lagi. Misalnya contohnya makan, melihat dan sebagainya. Repot ya. Kalau saya sudah jemu makan, waduh bisa kurus kering saudara ya. Nggak makan, kayaknya nggak ada deh jemu makan itu ya. Orang suka nggak suka biasanya makan terus gitu. Atau di situ contoh lagi jemu melihat. Waduh kalau jemu melihat gimana ya? Jadi buta saudara ya. Jadi nggak lihat. Nah itu jangan jemu itu artinya itu sudah tidak suka lagi. Berarti kalau dalam arti kata dalam konteks ini jangan jemu berbuat baik. Berarti saudara sudah tidak suka lagi berbuat baik. Bisa disebabkan beberapa gitu saudara. Karena terlalu sering, karena sudah bosan dan sebagainya. Nah, kenapa yang ada gambar jam di situ saudara ya? Kenapa ada gambar jam di sebelahnya? Itu kan jam dinding ya saudara ya. Saya percaya saudara semua pasti punya di rumah itu jam dinding. Tapi kalau kita punya jam dinding, apakah kita melihat jam dinding itu gini? Saudara pernah kan punya jam dinding pasti ya di rumah ya. Di rumah saya aja ya, di rumah saya waktu saya pindah rumah yang sekarang ini, itu saya beli jam dinding setelah saya 1 tahun tinggal di rumah itu baru saya punya jam dinding. Nah ini kenapa saya cerita itu ya? Ini gini saudara. Jadi saudara pernah nggak perhatikan jam dinding saudara itu di rumah? Waktu kita masukin baterai ke dalam jam dinding itu,
Nah, mulai kan jamnya itu mulai kerja kan. Dia mulai muter tik-tak gitu kan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Dia terus muter Saudara, terus bekerja sampai baterainya habis baru dia berhenti gitu ya. Tapi bukan karena dia jemu, bukan karena dia bosen, tapi karena baterainya habis. Tapi selama baterainya itu nggak habis, dia akan muter terus. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, dia tetap berdetik. Betul apa betul? Ya, Saudara ya. Jadi dia nggak punya rasa jenuh gitu, dia nggak bisa jemu gitu. Atau dia nggak bisa ngambek. Aku nggak dihargain, sudah muter capek-capek 24 jam sehari, 24 kali 7 kali 365 kalau nggak habis baterai gitu ya. Dia tetap muter terus gitu. Jadi dihargai orang atau tidak, dia tetap berputar. Walaupun nggak seorang pun mengucapkan terima kasih. Pernah Saudara mengucapkan terima kasih? Terima kasih jam dinding sudah kasih tahu jam saya. Sudah kasih tahu saya jam berapa gitu ya. Jam dinding itu bahkan gini, kalau kita di rumah itu kan jam dindingnya biasanya di tembok. Kita kalau lihat jam dinding kan juga lewat aja kan. Oh udah jam 10. Oh udah jam 11. Oh sudah jam 8, lapar gitu ya, mau makan dan sebagainya gitu ya. Ada nggak yang ngeliatin jam dinding dipentelengi gitu, diliatin aja, diliatin. Ada dua kemungkinannya kalau Saudara ngeliatin jam dinding seperti itu. Saudara nggak bisa baca jam, atau Saudara bingung, Saudara lagi bingung, lagi ngitung ini berapa jam lagi saya apa gitu. Nah, itu Saudara, itu dua kemungkinan itu. Tapi selain itu biasanya dia cuma sambil lalu aja lewat. Sambil lalu aja lewat. Jadi dia tetap kerja, dia tetap berdetik selama baterainya masih ada ya, masih berfungsi, masih bisa menghidupkan itu jam, dia tetap bekerja. Nah, ini sama seperti ini cuman analogi aja gitu. Jadi kenapa saya pakai ayat yang tadi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu mestinya kita berbuat baik itu sama seperti jam dinding itu, Saudara. Kita dihargai atau nggak dihargain, ya terus kita mesti berbuat baik gitu ya. Jadi seperti jam tadi, itu yang dinamakan tidak jemu-jemu berbuat baik. Dihargai orang lain atau nggak dihargai, dilihat orang atau enggak, kita tetap berbuat baik. Namanya berbuat baik itu ada kesempatan, itu karunia Saudara. Jadi Saudara mesti pakai gitu ya. Namun sayang beberapa orang nggak mau nih berbuat baik. Mungkin karena terlalu sering dikecewakan. Dia sudah berbuat baik A gitu ya. Nggak diterima kasihin. Atau malah difitnah, dicaci maki, disalah mengerti gitu. Sehingga semua perbuatan baik Saudara itu nggak dapat feedback yang bagus gitu ya. Jadi orang itu mungkin jadi berpikir, ngapainlah saya berbuat baik gitu ya, ngapainlah saya berbuat baik. Harus nggak kita berhenti? Kalau kayak gitu kita boleh nggak berhenti berbuat baik Saudara? Balik lagi ayatnya ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu artinya jangan bosen-bosen berbuat baik Saudara. Berbuat baik itu nggak boleh bosen gitu ya. Ini kan tujuannya supaya apa Saudara? Karena kita berbuat baik itu kan bukan buat kita senang-senang aja kan. Tapi itu kan perintah Tuhan. Balik lagi ya. Ayatnya di Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan kita yang baik dilihat orang kan pasti. Untuk apa Saudara? Untuk kita senang? Untuk apa? Di situ ada. Supaya Bapa di surga itu dimuliakan. Makanya saya tertarik itu saya ngambil highlight yang ini Saudara ya. Karena gini, kita sebagai orang Kristen hidup itu cuma dua Saudara ya. Saudara berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik berarti Saudara berbuat jahat. Nah sementara Saudara orang Kristen, katanya orang Kristen, ngakunya orang Kristen, kalau Saudara nggak berbuat baik, Saudara berbuat jahat. Siapa yang dimuliakan kalau gitu ya Saudara ya? Kita ini loh ngikut Tuhan Yesus gitu ya. Kalau ngikut Tuhan Yesus berarti yang kita tiru itu Tuhan Yesus kita gitu. Tuhan Yesus yang kita ikutin gitu Saudara ya. Jadi nggak boleh jemu kita berbuat baik ya. Jangan sampai kita bosen lah gitu ya. Jangan sampai kita bosen. Di situ kan katanya jangan gitu ya. Jadi Galatia 6 ayat 9 dan 10 ini, Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia gitu ya. Paulus ngingetin, janganlah kita jemu berbuat baik. Nah itu berarti itu larangan.
Sama kayak kita ngingetin anak-anak gitu ya. Jangan nggak mandi loh, ntar bau, gitu ya. Jadi ada larangan di situ ya. Jangan kita jemu berbuat baik. Jangan, dilarang. Jangan masuk. Jangan menerobos lampu merah. Nah, itu jangan semua, saudara ya, jangan. Sama, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan stop berbuat baik. Teruslah berbuat baik, saudara ya. Teruslah berbuat baik. Lanjut ya, saudara ya. Kepada siapa kita mesti berbuat baik itu, saudara ya. Di situ di Galatia 6 juga ada tertulis, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi kita pagi ini diingetin kita nggak boleh berhenti berbuat baik. Yang berikutnya, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Paulus sudah bilang, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sekali lagi kita diingatkan, hidup orang percaya adalah hidup yang membawa berkat, membawa damai sejahtera bagi orang lain gitu, saudara ya. Bagi dunia, supaya kita dilihat orang. Nah, itu kan itu gitu ya, saudara ya. Jadi nggak ada syarat dan ketentuan berlaku kepada siapa kita berbuat baik. Jadi nggak ada pilihan lain gitu ya. Berbuat jahat itu juga bukan pilihan. Jadi memang awalnya kita nggak boleh berhenti berbuat baik. Berbuat baiknya sama siapa? Kepada semua orang. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia orang lebih tua, mau sepantaran, mau lebih muda gitu, saudara ya. Semua kita harus berbuat baik kepada semua orang. Gini, nggak ada syarat. Jadi berbuat jahat itu bukan pilihan, meskipun kita diberlakukan dengan jahat. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang jahat sebelumnya. Sebelum kita kita bertobat, terima Yesus, kita bertobat itu ya, saudara. Kita dipanggil kepada terang. Itu dulu kita jahat. Nah, kita sudah terima nih karunia kebaikan daripada Tuhan. Jadi ya, orang yang mengalami anugerah Tuhan akan menemukan alasan demi alasan untuk terus-menerus bisa mengasihi, melayani, dan mengampuni. Ya, berbuat baik itu, saudara ya. Jadi, kenapa kita berbuat baik kepada semua orang, kita sudah lebih dulu terima itu gitu, saudara ya. Kita sudah lebih dulu terima itu. Jadi, ya berbuat baik sama semua orang. Nah, ini berbuat baik itu, kalau kita dengar kata berbuat baik, itu kan kita pikir ngasih uang gitu, ngasih makanan, ngasih baju. Yes, itu berbuat baik. Tapi berbuat baiknya jangan dikecilin seperti itu. Jangan kalau berbuat baik harus seperti itu, enggak. Saudara bertutur kata gitu ya. Bertutur kata dengan baik itu juga berbuat baik, saudara ya. Itu juga berbuat baik. Kalau saudara baca di Galatia 6 ini di atasnya, itu Paulus ada ngasih juga gimana cara apa yang harus dilakukan, perbuatan baik apa yang harus dilakukan gitu ya. Salah satunya adalah saling menasehatin. Jadi kalau ketemu teman saudara yang dia berbuat salah, panggil dia. Pimpin lagi dia kepada kebenaran dengan roh yang lemah lembut gitu, saudara ya. Jadi dengan ucapan, dengan tutur kata kita, sikap kita, itu juga perbuatan baik, saudara. Itu juga perbuatan baik. Ingat ya, minggu lalu Carol di awal-awal kan ada jelasin tentang tim Praise and Worship, sekarang namanya Royal Priesthood Community. Nah, itu royal itu, saudara ya, royal. Jadi kan kita semua ini kan keluarga kerajaan, betul ya? Amin ya, saudara ya. Keluarga kerajaan. Jadi kita mesti bersikap seperti keluarga kerajaan. Saudara nonton deh. Nonton film-film yang bertema kerajaan. Itu orang-orang yang bangsawan, bukan cuma bangsawan, maksudnya dia keluarga kerajaan. Sikapnya, tutur katanya berbeda dengan orang-orang yang rakyat, istilahnya begitu, di luar tembok kerajaan itu. Tutur katanya akan berbeda, termasuk juga pelayan-pelayan yang melayani keluarga kerajaan. Mereka kalau di luar berbeda itu, saudara, karena mereka sudah jadi gaya hidupnya mereka, para pelayan ini, mereka melayani keluarga kerajaan. Jadi mereka sopan, ya baik gitu, saudara ya, berbuat baik gitu. Jadi kalau begitu keluar udah terbiasa. Nah, itu seperti itu gitu, saudara. Kita dalam hidup kita juga mesti gitu. Makanya kita kalau di rumah kami ya kami ngajarin anak-anak kalau misalnya pergi ke rumah orang atau ketemu siapa teman kami, ada anak-anak, ya langsung otomatis ayo sapa.
Om, Tante, pagi, salam, atau kalau itu orang seiman gitu ya, segereja. Atau misalnya kalau ya enggak ya, halo Om, halo Tante gitu kan. Nanti kalau sudah pergi mau makan, kita suruh lagi, ayo bilang sopan, Om, Tante makan gitu dan sebagainya. Itu ngajarin manner gitu ya, manner kerajaan. Itu termasuk perbuatan baik, saudara ya. Saudara kalau nggak kayak gitu, orang langsung ngecap saudara apa? Sombong. Oh ini jahat betul, kita coba dilewat-lewatin aja gitu ya misalnya gitu. Jadi perbuatan baik itu ya itu sebenarnya satu paket kita dalam kehidupan kita gitu saudara ya. Balik lagi yang tadi. Jadi kita mesti ke semua orang, mau kita itu ke tukang parkir atau ke pelayan, misalnya kita lagi di restoran gitu, kita pesen terus lama datangnya nggak gitu. Kalau saudara berbuat jahat, ya saudara panggil pelayan sini, lama betul, gimana sih nggak becus dan sebagainya. Kalau saudara mau berbuat baik, panggil. Nah, Pak, kok lama betul ya? Ini kapan datangnya? Makanannya sudah lama loh, saya gitu dan sebagainya. Dia udah rasa nggak enak. Kita gitu aja dia udah rasa nggak enak. Apalagi kalau kita marahin, langsung orang itu berpikir orang itu jahat betul gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai saudara di luar sana dilihat orang ini kok jahat banget gitu. Nah itu loh. Orang tuh gampang, apalagi anak-anak. Anak-anak tuh gampang ngelihat. Kami aja di rumah ya, misalnya mamanya marahin anak gitu ya. Mamanya marahin si anak kedua gitu. Dimarahin, dia lah bisa ngomong, mami kok jahat banget gitu dan sebagainya. Padahal itu cuman itu menghukum supaya dia lebih disiplin. Nah ini kalau kita di luar, kita kan tidak ada hubungan. Bukan kita mendidik dia juga kan gitu. Jangan sampai orang tuh bisa ngecap saudara, oh orang itu jahat betul, aku nggak mau lagi ketemu sama dia. Muyak katanya gitu dan sebagainya. Jangan saudara ya. Itu bertentangan berarti sama yang ayat Matius 5 ayat 16. Saudara nggak jadi terang sudah, langsung saudara gelap itu. Saudara sama dengan dia gitu istilahnya gitu. Jadi saudara tidak melakukan firman. Nah, berarti saudara berdosa. Jadi jangan saudara ya. Berbuat baik makanya dibilang jangan jemu-jemu itu karena berhubungan semua dalam semua aspek kehidupan kita itu bernyambung saudara ya. Nyambung. Ya, itu saudara. Di Lukas 6 ayat 33 ini di minggu lalu juga ada, tapi ayatnya dari Matius. Jadi kita kan tidak ada syarat dan ketentuan kan kepada siapa kita mesti berbuat baik. Kalau di situ katakan sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat pada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun demikian. Jadi mau kepada orang yang berbuat baik sama kita atau orang yang berbuat jahat sama kita, yang fitnah kita, yang mencaci maki kita juga mesti berbuat baik sama dia. Ya, nggak ada pilihan saudara. Saudara harus berbuat baik. Jadi kita mesti berbuat baik ke semua orang, baik kepada yang baik atau orang-orang yang jahat gitu ya. Jadi ya itu saudara ya, jadi nggak ada pilihan, saudara mesti berbuat baik. Jangan khawatir saudara, perbuatan baik itu ada feedbacknya juga buat kita. Jadi kalau saudara lagi rasa lemah, pertama ingat kalau berbuat baik itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Jadi kita sedang melakukan firman Tuhan kalau kita berbuat baik. Ya, itu pertama. Kalau itu kurang menguatkan tadi di ayatnya Galatia itu, saudara jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau kamu tidak menjadi lemah, nanti kamu bisa menuai gitu saudara ya. Yang dituai apa? Ada buahnya loh saudara, ada buahnya perbuatan baik itu. Jadi perbuatan baik itu dapat membawa penghiburan dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Iya enggak? Iya apa enggak? Pastilah ya. Kalau kita berbuat baik, apalagi kita misalnya ke tukang parkir. Siang-siang panas-panas dia gitu. Yang kasih Kak Herol pernah juga ini bilang, kasih uang atau kasih minum, kasih es. Dia terima mana? Lebih pilih mana? Kasih minum gitu kan. Itu kan pertolongan sama dia gitu. Atau memang kalau memang ada yang perlu uang, kita kasih uang. Pasti kan terima kasih dia kalau orang lagi butuh. Ya kan? Itu berbuat baik itu gitu saudara. Jadi perbuatan baik dapat membawa penghiburan dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Perbuatan baik dapat membawa orang kepada pertobatan. Makanya kita nggak boleh jemu saudara. Karena momennya Tuhan itu kita tidak tahu waktu Tuhan kapan. Orang yang kita kasihkan perbuatan baik itu dia bertobat kapan tidak tahu. Makanya jangan jemu-jemu saudara.
lakukan terus gitu kan. Lakukan terus aja perbuatan baik itu. Jadi sampai nanti waktunya Tuhan, eh, ya waktu Tuhan lah ya, ada waktunya Tuhan sampai dia bilang, oh ini gara-gara perbuatan baik kita gitu, dia menerima Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Nah makanya nggak boleh jemu gitu, jangan sampai terputus, nanti dia harusnya bertobat lewat perbuatan itu, nah, jadi nggak jadi gitu saudara, karena saudara jemu, karena saudara jenuh gitu ya. Apalagi perbuatan baik dapat mendatangkan pemulihan bagi keluarga komunitas. Jadi kalau ke sesama kita gitu kan, perbuatan baik itu bisa mendatangkan pemulihan, jadi bisa memulihkan keluarga di komunitas kita, atau bahkan bangsa dan negara gitu, bisa gitu kan, karena perbuatan baik. Perbuatan baik juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Apa manfaatnya bagi diri kita sendiri, saudara? Manfaatnya adalah gini, begitu kita lakukan perbuatan baik kepada, misalnya ada satu orang nih, awalnya kita memang kepingin gitu, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kan kita mulai berbuat baik sama dia kan. Kita nggak jemu-jemu nih, tapi kok nggak bertobat nih orang ini ya. Terus kita lakukan perbuatan baik sama dia. Ya semua lah, apa tergantung kebutuhannya ya. Begitu dia bertobat, dia dipulihkan, yang senang siapa saudara? Satu, Tuhan senang gitu. Yang kedua ya saudara senang. Kita ini senang gitu. Lihat orang lain dipulihkan, lihat orang lain itu terima Tuhan dan Juru Selamat, itu sukacitanya hebat saudara. Sukacitanya luar biasa gitu. Itu manfaat bagi diri kita sendiri gitu saudara ya. Jadi itu saudara. Makanya kita jangan jemu-jemu lah berbuat baik. Terus lakukan saudara. Apa yang saudara bisa saudara lakukan. Banyak ya contohnya. Jadi luas gitu. Kalau menurut saya berbuat baik itu jadi luas saudara. Jadi bukan cuma sekedar saudara menolong orang lagi kesusahan, punya utang saudara lunasin. Itu ya, atau saudara lagi butuh tumpangan saudara tumpangin, itu berbuat baik. Iya, berbuat baik. Atau lagi sedih saudara duduk sebelahnya. Kenapa bro, kok mukanya kok sedih banget gitu kan. Terus dia mulai cerita. Habis cerita dia membaik nggak saudara wajahnya? Membaik pasti saudara. Itu saudara berbuat baik nggak? Berbuat baik itu saudara ya. Banyak saudara bisa berbuat baik dalam banyak hal gitu ya. Atau misalnya saudara lagi di restoran lagi saudara ya, saudara lagi pesan makan. Sepertinya saya kok restoran terus ya, lapar mungkin ya. Itu jadi saudara lagi pesan makan. Saudara lihat ada pelayan lagi habis dimarah-marahin sama meja sebelah gitu. Terus saudara panggil. Nah, saudara terus pesan dengan sopan, terus bilang terima kasih gitu dan sebagainya. Dia kan terhibur saudara. Oh ternyata nggak semua pelanggan saya jahat seperti orang itu, nah, misalnya seperti itu saudara ya. Banyak perbuatan baik itu banyak. Terus dilakukannya di mana saudara? Dilakukannya di mana? Di luar? Cuman kepada orang yang asing yang tidak kita kenal? Enggak juga saudara. Kepada pasangan kita, istri, suami, pada anak-anak kita saudara, atau pembantu di rumah, atau karyawan saudara di toko, di kantor, atasan saudara kepada atasan saudara baik. Itu yang nilai nanti orang lain gitu saudara. Bapak ini baik betul gitu ya. Kan sering kita ya kadang-kadang kita bisa ngelihat itu, kita dengarnya di mana gitu, di penghiburan, di malam penghiburan. Itu biasanya orang ada yang bersaksi, oh bapak ini baik dan sebagainya, ibu ini kok baik, yang sudah meninggal itu maksudnya saudara ya. Nah jangan, ya nggak perlu nunggu sampai itu kan gitu kan, tapi kan itu terlihat saudara. Itu terlihat seperti ayatnya di Matius 5 ayat 16 tadi. Demikianlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Bentar ya, balik sebentar. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan setia. Nah namanya terang saudara, itu terlihat saudara. Mau saudara, karena dunia di luar itu gelap. Dunia di luar itu gelap. Jadi saudara pasti kelihatan lah saudara terang itu saudara ya. Kayak saya contohin anak saya. Ini anak saya yang paling besar lagi ikut studi tour. Jadi studi tour sama teman-temannya gitu ya. Jauh, jadi lumayan. Semingguan mereka pergi. Naik bus gitu, ke luar kota gitu ya. Itu di satu hari dia, barusan kemarin ini, dia WA-an sama mamanya gitu. Mam, ini loh mam,
Di belakang ini loh, ada anak-anak bukan teman dia gitu, jadi dari kelas lain itu mabuk. Jadi bisa mabuk-mabukan, ngerokok gitu saudara. Itu dari studi itu bisa kayak gitu. Kalau ngerokok mungkin gurunya diem ya, gitu. Tapi kalau mabuk maksudnya ya nggak ketahuan gitu. Cuman yang jadi berkesan adalah gini, anak-anak itu kok nggak diurusin sama papa mamanya ya, katanya gitu. Papa mamanya kok nggak bisa baik seperti papa mama, papi mami, katanya gitu. Nah itu kan dilihat orang saudara ya. Jadi terang itu dilihat orang. Jadi terang itu bukan dikonsumsi sendiri. Terang itu dilihat orang. Jadi itu ada lampu gitu ya. Lampu itu dia tidak bisa bangga karena dia terang. Untuk dia senang-senang dirinya sendiri, enggak. Dia bangga kalau dia bisa menerangi orang gitu ya saudara ya. Sama, terang kita bercahaya kalau kita ada di tempat gelap. Gimana caranya? Lakukan perbuatan baik supaya kelihatan. Nah itu loh terangnya saudara gitu loh. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah Bapa dimuliakan gitu saudara ya. Jadi ayo kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semua orang saudara ya. Minggu lalu ada ayat ini. Nah ini menarik juga saudara. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan seterusnya itu ya saudara ya. Cara hidup yang baik ini ayo terjemahkan sebagai gaya hidup. Kalau saudara punya gaya hidup yang baik, berbuat baik itu sudah, jadi kata jangan jemu-jemu berbuat baik itu sebenarnya udah nggak perlu diucapkan lagi saudara. Gitu. Nggak perlu diingetin lagi sama saudara. Karena saudara punya cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Sama seperti kita. Kita ini kan keluarga kerajaan kan. Representative of Christ Kingdom. Jadi ini perwakilan nih. Perwakilan kerajaan surga di bumi gitu. Jadi kita harusnya ya punya gaya hidup kerajaan. Gaya hidup kerajaan itu apa? Cara hidup yang baik. Berbuat baik dengan tidak jemu-jemu saudara ya. Jadi hidup berbuat baik itu bukan tugas atau beban. Ini supaya saudara nggak bosen, tidak berhenti berbuat baik. Hidup berbuat baik bukan tugas atau beban. Hidup berbuat baik itu gaya hidup Yesus sendiri yang kita ikutin. Betul apa enggak saudara ya? Betul ya? Ya betul aja gitu ya. Oke, ini saudara ayatnya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita dengan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya, ini ya ayat 14 ini yang saya mau highlight, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi betul ya, dulu kita itu jahat. Kita punya ada kita sebagai orang jahat, makanya Yesus menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umatnya siapa ya? Kita. Umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Gitu saudara ya. Karena ujung-ujungnya endingnya Tuhan mau itu kita memuliakan Bapa yang di surga gitu. Jadi ini terakhir saudara ya. Jadi ini ayo jangan jemu-jemu buat baik saudara. Karena demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gitu saudara. Jadi berbuat baiklah saudara. Karena nggak ada pilihan. Kalau saudara nggak tetap berbuat baik berarti saudara berbuat jahat. Kalau saudara lagi berbuat jahat itu cepet aja saudara. Saudara mundurin mobil, seret, ada tukang parkir kan? Saudara buka kaca, alih-alih saudara kasih uang, saudara terus bilang sama dia, saudara nggak usah maki, cuman saudara bilang aja, kerjanya gimana sih Pak? Bapak itu bisa jadi tukang parkir apa enggak? Langsung saudara, dia otomatis akan berpikir jahat banget ini orang ini, gitu kan? Jahat banget orang ini. Saya udah panas-panasan, gitu. Mau dia malas-malesan, cuman mau terima uang apa enggak, ya itu urusan dia, gitu. Tapi kalau dia punya pilihan, apakah dia tetap melakukan itu? Nah, mari kita seperti itu. Jadi, ayo saudara, kita berbuat baiklah, gitu ya. Pasti nanti orang akan melihat perbuatan kita yang baik itu. Kalau kita nggak jemu-jemu, pada saatnya mereka juga akan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi mereka akan satu saat nanti bilang gini, oh iya, orang itu baik banget kalau ini selalu begini, apalagi kalau sudah sering ya ke satu orang gitu.
nanti satu saat ini saya yang rindu juga gitu, karena saya punya karyawan, mereka semua belum tidak mengikuti Yesus gitu ya, tidak mengikuti Yesus. Jadi saya sangat berharap mereka akan melihat perbuatan baik gitu ya, karena saya was-was juga nanti kalau ditanya satu saat sama orang lain gitu, bosmu baik apa enggak? Ya was-was juga nanti, wah bos itu sering ngomel dan sebagainya gitu. Dan itu juga yang membuat saya berpikir kalau marah sama mereka, saya akan menyeimbangkan. Menyeimbangkannya apa? Saya akan seperti mendidik anak-anak gitu. Kenapa saya marah? Nah itu harus dijelaskan gitu ya. Karena mesti balance gitu. Karena saya punya pengalaman kurang menyenangkan saudara ya. Jadi dulu saya punya masih rintisan gitu. Ada karyawan 1 orang, 2 orang gitu. Saya pernah bikin dia langsung berhenti dan nangis gitu saudara. Bukan saya orang Surabaya, enggak dipisui juga saudara. Maksudnya enggak dibinatang-binatangin, enggak digoblok-goblokin. Tapi perkataan saya rupanya menyakiti hatinya gitu. Jadi saya bertobat gitu ya. Saya bertobat. Jadi harus waktu marah saya ingat betul. Jadi kalau misalnya ada masalah, saya biasanya diam aja dulu. Misalnya dia lapor lewat telepon, saya tutup aja teleponnya. Nanti kalau dia sudah sampai rumah, saya sampai kantor balik, baru saya jelaskan saya gini lah. Omelannya jadi nggak terlalu nusuk gitu saudara ya. Tetap ngomel karena harus diperbaiki kan. Apalagi kalau itu memang kesalahan, jadi harus diperbaiki tapi dalam konteks yang lebih benar gitu. Itu ya saudara ya. Jadi itu aja pesan saya ya, jangan jemu-jemu berbuat baik saudara, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Oke saudara, kita masuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk kita masuk ke perjamuan kudus pada pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini Tuhan. Biar firman itu boleh mengingatkan kami Tuhan untuk kami tidak berhenti berbuat baik Tuhan. Sehingga melalui hidup kami Tuhan kami bisa memuliakan Raja di atas segala Raja Tuhan. Bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga kami diberi kesempatan pada pagi hari ini boleh semeja sehidangan dengan Engkau Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala saudara. Kita melakukan ini untuk mengingat 3 hal ini saudara. Mari kita ucapkan sama-sama saudara. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang di tangan kita ini, yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang kita angkat ini adalah peringatan akan persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, komitmen yang sudah kami buat, biarlah dimeteraikan Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu memperhatikan kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memelihara kami sempurna, Engkau yang tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan, sehingga hari demi hari Tuhan kami berjalan semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau berdoa syafaat. Mari saudara kita angkat tangan kita arahkan buat bangsa negara, kita angkat tangan kita. Mari kita berkati saudara. Kami memberkati Tuhan bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa di mana kami tinggal ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah dengan damai sejahtera shalom Tuhan. Mulai dari ujung Tuhan, dari ujung paling barat sampai ujung paling timur Tuhan, dari ujung paling utara sampai ujung paling selatan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang mengasihi Tuhan suku-suku bangsa di bangsa kami ini Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan, berikan kesatuan Tuhan di bangsa kami ini Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan, di tengah dunia yang sedang krisis ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang menjadi jawaban Tuhan buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat Tuhan. Perekonomiannya juga perekonomian yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemerintahan yang saat ini Tuhan. Berkati Pak Presiden Tuhan, Wakil Tuhan, para Menteri Tuhan, semua aparat yang terlibat Tuhan bekerja Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, beri hikmat Tuhan, beri perlindungan Tuhan bagi mereka Tuhan, bagi keluarganya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar mereka diberi kesehatan, diberi kekuatan Tuhan, diberi perlindungan waktu mereka dalam perjalanan Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan perjalanan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga memberkati Tuhan kota kami Tuhan, kota Balikpapan, kota di mana kami tinggal ini Tuhan. Kami boleh lihat banyak pembangunan yang terjadi di kota ini Tuhan. Tuhan berkati semuanya,
Tuhan lindungi semuanya Tuhan. Dan kami boleh berkata Tuhan, semua pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Sampai pada selesainya nanti Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat wali kota kami Tuhan. Buat aparat Polri Tuhan, polisi, ABRI Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Tuhan lindungi, Tuhan berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga berdoa biarlah di tengah yang cuaca yang sedang ekstrim ini Tuhan, supaya kota ini dilindungi juga Tuhan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kota ini Tuhan. Bencana alam Tuhan, tanah longsor Tuhan, kebakaran Tuhan, banjir. Kami berdoa semuanya dalam nama Tuhan Yesus boleh dihalaukan Tuhan dari kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkesempatan untuk membangun Tuhan. Membangun bait-Mu Tuhan, membangun gereja-Mu Tuhan. Kami berkati Tuhan pembangunan Rock Gateway Tuhan. Panitianya Tuhan beri kesatuan, Tuhan beri berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah Tuhan semua proses yang dijalani Tuhan, kami percaya Tuhan turut campur tangan. Penyediaan yang daripada Tuhan ada Tuhan buat Rock Gateway Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Demikian kami sudah berdoa syafaat Tuhan. Kami percaya semua doa ini Tuhan, Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persembahan saudara. Saudara boleh siapkan persembahan saudara di gadget ya, kalau di gadget ya, kan ini online. Jadi ayo kita angkat gadget kita. Nanti saudara persembahan melalui QR code, saudara melalui transfer bank. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk kami memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Biarlah Tuhan kuduskan semuanya dan Tuhan berkati semuanya Tuhan. Dan kami boleh memberi pada pagi hari dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Oke, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini. Mari kita buka kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Percayalah bahwa kehendak Tuhan bagi kita semua, kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita semakin naik dan tidak turun. Menjadi Tuhan memberkati kita waktu kita masuk, waktu kita keluar. Bahkan kita percaya dengan mulut kita yang sudah diurapi ini, kita bisa berkata pada dua tangan kita. Yuk kita ucapkan 3 kali sama-sama saudara. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Ucap syukur Tuhan, kami semua udah terima berkat Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Come on. Teramat baik. Sama-sama katakan, come on. Di hadapan Woo. Oh, di hati kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh